Menjadi imam masjid di negeri sendiri Adalah seorang pemuda lahirnya di Makassar, terus sekarang menjadi imam di Amerika Serikat. Lebih tepatnya di kota Philadelphia, Masya Allah. Kita akan tanya-tanya kepada Ustadz Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam banyak. Ya Allah. Salam kok. Rasul, ini alhamdulillah ya. Nama lengkapnya siapa, Ustadz? Rasul Amin, nama Bapak Amin. Masya Allah, selain juga gelar Rasul adalah Al-Amin sebelumnya dulunya yang terpercaya. Izin tanya-tanya, Ustadz, gimana ceritanya nih, Ustadz? Dari terlahir di Makassar sampai akhirnya jadi imam di Philadelphia. Kalau saya ceritakan mungkin dari Makassar sampai ke New York, Panjang ya? itu panjang. Jadi saya mau cerita kalau saya ini latar belakangnya sebelum ke Amerika, saya tidak punya kapabilitas untuk berbahasa Inggris. Tidak ada sama sekali. Kemudian tidak mengikuti seleksi. Benar-benar ini mungkin jalur kebaikan ya kok. Jadi waktu itu tuh saya memang ada 2023, saya spending hari saya untuk membantu seorang nenek di Depok, sebatang kara kok. Jadi kita datang ke sana, bersihkan rumahnya. Qadarullah waktu Kenal itu. neneknya dari mana? Kenalnya karena terkenal ada nenek sebatang kara yang perlu dibantu. Oh, dapat info. Iya, dapat info aja. Pela ke sana. Nah, kemudian kita sampai ke sana bersihkan rumahnya kok. Setelah itu pas waktu itu juga qadarullah neneknya sakit kok. Iya. Jadi kita agendanya cuma bersihkan rumah, agendanya bertambah, bawa ke rumah sakit si neneknya. Kita bawa, waktu itu butuh ambulans, memang kondisinya parah. Capek banget waktu itu kok, kita bawa ke UGD. Setelah itu kira-kira seharian lah kok. Saya lupa makan juga waktu itu. Iya, Setelah kita bawa ke UGD, saya masih merinding kalau cerita ini kok. Saya keluar istirahat, kayak hari ini capek banget, lupa makan. Tiba-tiba dapat notifikasi dari HP. Mau nggak imam ke Amerika? Siap-siap, tanggal sekian berangkat ke Amerika. Siapa yang kayak gitu? Itu yang WA kayak gitu teman kok. Oke. Namanya Roshid. Beliau imam juga di Amerika. Cuman mengajak saya waktu itu kok. Tiba-tiba aja. Padahal beliau itu punya teman banyak juara-juara MTQ, banyak habis-habis Quran. Tapi kemudian saya yang diajak kok. Jadi waktu itu capeknya langsung hilang kok. Udah. Kebayang aja. Enggak kebayang aja kok. Kenal sama Ustadz Rosyidnya di mana? Kenal sama Ustadz Roshidnya dari sosial media. Oh, bukan satu sekolah atau gimana? Bukan satu sekolah. Kenal pun masih baru kok. Dan pertemuannya itu hanya beberapa kali saja. Cuman karena mungkin pertemanannya kita tulus, saya bisa bilang seperti itu. Karena tiap kali mungkin beliau sakit, kita kunjungin. Beliau butuh bantuan, kita tolong. Artinya membuat pertemanannya di hari lain ketika membutuhkan sesuatu, kita diajak kok. Saya minta waktu itu 1 minggu. Jadi kata Roshid, tidak usah tunggu seminggu, lama sekali. 1 hari saja. Yang jadi struggle waktu itu adalah pengurusan visanya. Iya. Setelah sudah ACC nih, penerimaan imamnya di sana, saya pelajari lagi visanya, ternyata lebih susah lagi visanya. Kenapa tuh? Karena Susahnya? harus punya tabungan sekian juta. Waktu itu Oh, saya tidak ada sama sekali uang gitu kok. ya. Harus punya sekian juta, kemudian Kalau nggak ada tabung formulirnya perusahaan bahasa dijamin Inggris ya. kok. Tapi ada saja jalannya, kemudian saya dipertemukan teman yang biasa menghandle travel seperti itu. Namanya Bantuin lagi. Wana, dibantuin lagi. Ada jalannya kok. Ada jalannya. Kalau kata Allah kan dalam surah Al-Ankabut, Nah, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inallah. Kalau benar-benar mau tuh pasti ada jalannya. Iya. Dan itu saya rasa banget kok. Saya masuk ke kedubesnya mau wawancara. Itu semua Di Makassar barang atau di Jakarta tuh? di Surabaya. Terus di Surabaya. Surabaya. Lanjut? Itu semua barang dikeluarkan kok. Iya. Semua barang, hal-hal yang tidak diperlukan dikeluarkan sebelum masuk ke kedubes. Ada satu Al-Quran di sini teh. Iya. Ini butuh Yang nggak? kecil ya? Iya betul. Kata petugas, ini butuh nggak Al-Qurannya? Nah, kayaknya saya butuh. Jadi pada saat wawancara, udah antri orang, saya baca itu kok, saking groginya saya mungkin baca hampir sejus di ruang tunggu. Sambil nunggu ya? Sambil nunggu. Itu saking groginya kok. Habis itu kemudian wawancara, alhamdulillah, selamat kamu lolos ke Amerika. Dan alhamdulillah, masih banyak hikmah lain yang bisa kita ambil dari satu Rasul Amin. Masya Allah, jangan kemana-mana, selalu di selalu ada hikmah. Diambil Stop wave that flag. bener. Berhenti kibarkan bendera itu. Because they kill my cousin. Mereka Dia bunuh bilang sepupu gitu. saya.
Cuman sepupu kamu dibunuh, sedangkan tentaramu bunuh ribuan bayi Palestina. Selalu ada hikmah. Baik lagi pemirsa, di acara Penuh Hikmah ini kita masih akan menggali hikmah dari Ustadz Rasul Amin nih. Kita tanya-tanya lagi ke beliau ya. Tadi udah bicara tentang perjuangan kesananya, sekarang kita bahas pas di sananya nih. Jadi sebetulnya di sana itu udah dapat berapa lama, Ustadz? Udah masuk tahun ketiga. Udah masuk tahun ketiga. Tahun pertama itu 6 bulan, tahun kedua 6 bulan, tahun ketiga ini baru-baru 4 bulan. Alhamdulillah. Ya. Dan akhirnya di situ nama masjidnya apa, Ustadz? Nama masjidnya Masjid Al-Fala. Dan fakta uniknya itu komunitas Indonesia yang buat kok. Komunitas Indonesia yang tinggal di Philadelphia. Betul. Berarti di sana jemaah-jemaahnya kebanyakan orang mana? Orang Indonesia. Orang bule sananya banyak juga? Orang bulenya mereka senang. Karena masjid kita identik dengan khutbah Jumatnya singkat. Kemudian setelah Jumat biasa ada bagi-bagi gorengan. Makanan. Jadi bule-bule suka gorengan kita tuh. Kemudian kita juga suka ngadain malam Ahad makan makanan Indonesia, mereka suka datang. Alhamdulillah ya. Terus gimana saat culture shocknya apa aja nih? Hal-hal unik yang saya lihat di sana, baru tahu di sana, dan di Indonesia nggak pernah kebayang ada kejadian kayak gitu, apa aja saat? Culture shocknya mungkin yang pertama itu saya punya pengalaman kok. Jadi waktu naiknya konflik Gaza Palestina dan Israel itu ada satu oknum dari komunitas LGBT bawa bunga besar kan. Saya lihat dari jauh di luar masjid, ini kemana ini? Saya lihat makin mendekat ke saya kok. Jadi dibawain. Ini bunga Ramean. untuk sendiri. Terus? Bilang ini bunga untuk kamu karena kamu adalah imam dan ini sebagai bentuk solidaritas terhadap apa yang dirasakan Muslim yang ada di Gaza. Itu tuh pelajaran kalau ternyata untuk bela Palestina tidak perlu jadi apa gitu, cukup jadi manusia aja. Lagi dia manusia, betul, meskipun masih mohon maaf LGBT. Betul. Maka dia pasti harus ya bela Palestina. Betul kok, betul. Terus gimana nih di sana itu Amerika atau orang-orang di sana? Kalau lihat di berita kan sebetulnya pada nggak setuju dengan konflik dengan ngedukung Israelnya dan yang lain-lainnya. Jadi sebetulnya di sana masyarakatnya sendiri banyak yang dukung Palestina, betul? Kalau yang saya lihat kok karena ini eranya HP ya, jadi orang bisa memfilter mana berita yang benar dan buruk. Saya nggak kebayang kok kalau misal nggak ada HP, betul-betul itu sebagai warga Amerika itu dicekokin informasi yang apa-apa salah Hamas, apa-apa salah Palestina. Misal kok kita ke restoran, yang ditampilin itu korban-korban Israel. Propagandanya seperti betul. Jadi di tiang-tiang di jalan di Amerika itu kok foto-foto korban warga Israel lagi. Gitu kok. Ya Allah. Jadi kebayang kalau misal nggak ada HP. Padahal segelintir merekanya ya. Betul. Tapi akhirnya dengan adanya HP kita akhirnya bisa filter betul. Mana yang benar mana yang salah. Sedangkan sisi positifnya kok karena konflik ini naik, jadi warga Amerika yang tipe kritis mencari tahu. Ini kan ada beberapa video viral yang bangunan rumahnya udah hancur, istrinya udah meninggal, keluarganya udah meninggal, tapi masih bilang hasbunallah wa ni'mal wakil atau la ilaha illallah. Kemudian warga Amerika penasaran, siapa ini Allah, kenapa bisa sekuat itu? Jadi maka dicari tahu, endingnya itu pasti masuk agama Islam kok. Iya ya, jadi jalan hidayah bagi sekian banyak. Betul. Ya Allah. Dan akhirnya sampai Ustadz juga sempat ngibarin bendera Palestina di Liberty, itu ceritanya gimana di patung itu? Itu nggak sengaja kok. Jadi saya sama teman, karena itu ke Liberty itu termasuk ketat sekali kok. Kayak mau ke bandara lah ketatnya. Jadi semua diperiksa dan lain sebagainya. Saya tidak sadar waktu itu kok bawa bendera Palestina. Jadi bendera Palestina ada di celana saya. Dikantongin? Iya, karena memang sebelum ke Liberty ada foto-foto di jembatan pakai bendera Palestina. Tapi saya nggak sadar kalau mau bawa ke Liberty. Saya dicek, kemudian bendera Palestina itu dikibarkan. Jadi banyak mata yang memandang. Karena memang lagi naik-naiknya isu tentang Palestina dan Israel. Kemudian saya sama polisinya itu disisihkan. Masuk ke ruangan tertentu. Iya. Ini kamu kenapa bawa bendera Palestina? Dari mana asalmu? Kemudian saya jawab, saya dari Indonesia. Entah kenapa kok apa diskusinya, setelah saya jawab Indonesia, saya langsung dikasih bendera itu. Mungkin takut sama netizen kita kok. Itu juga kekuatan orang Indonesia ya. Alhamdulillah. Jadi saya sudah lolos bawa bendera Palestina ke Liberty.
pas sampai Liberty kok tidak ada kepikiran sama sekali untuk kibarkan bendera itu juga. Jadi saya lihat kok setiap wisatawan ini kibarkan benderanya masing-masing. Iya. Saya tidak bawa bendera Indonesia, yang ada di kantong saya bendera Palestina. Iya. Dan saya tahu risikonya itu apa kok. Iya. Kayaknya kibarkan aja nih bendera Iya, Palestina. udah bismillah. Ada Allah. Karena saya berpikir kok saya tidak tahu kapan lagi datang ke Liberty. Iya. Ini kesempatan saya. Karena Ada Allah yang backing. Liberty juga bukan di Philly kan? Betul, betul. Iya, kok. beda lagi. Di New York. Di New York. Perlu uang mahal kok untuk ke sana. Masya Allah. Terus saya kemudian beranikan diri kok pasang tripod di depan patung Liberty. Saya keluarkan bendera. Saya kibarkan. Karena masih nervous kok itu kebalik benderanya kok. Ketukar. Oke, tenangkan diri. Saya coba tenangkan diri. Saya nggak berhenti lawan diri saya sendiri kok waktu itu. Saya pasang lagi tripod, mundur. Pas berhasil kibarkan kok, yang saya takutkan terjadi. Tiba-tiba ada warga Israel yang rebut benderanya. Ada yang ngedatengin? Diambil Stop, benderanya? wave that flag. Berhenti kibarkan bendera itu. Because they kill my cousin. Mereka dia bunuh bilang sepupu gitu. saya. Kemudian dia ambil benderanya, dia tunjukin grup chatnya, kalau ini sepupu saya dibunuh. Ini buktinya. Kemudian saya bilang, oh iya, saya debat kok, saya debat panjang. Kemudian ada orang tidak dikenal bantu saya. Kamu jangan buta ya, kamu jangan gila ya. Sudah buka mata, lihat kamu fakta yang terjadi. cuman sepupu kamu dibunuh, sedangkan tentaramu bunuh ribuan bayi Palestina. Betul. Kemudian setelah itu mereka berdebat, saya lanjut kibarkan bendera Palestina. Dan betul sih, dan saya justru juga penasaran tadi ya, ada orang Amerika tadi yang ikut ngebela. Betul. Iya, berarti dia buka mata, bisa tahu fakta, bahkan bisa ikut ngebela gitu. Nggak tahu ini siapa yang bertengkar, tapi dia tahu siapa yang di pihak yang benar, dia langsung ngebela. Itu juga Masya Allah. Betul, Kak. Karena emang kebenaran nggak bisa ditutupi ya. Insya Allah, teman-teman juga jangan sampai nggak dukung Palestina nih, Masya Allah. Tapi selain itu, kita bakal ngambil banyak hikmah lagi dari Ustadz Rasul. Kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Itu beneran ada kok, tapi dia hanya gang jalan saja, namanya Washington. Kalau tidak Cuman salah. satu nama jalan itu. Cuma satu nama jalan aja, dan memang seram itu. Adapun zombie-zombie, sebenarnya bukan zombie ya kok, lebih ke orang yang overdosis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sadaqallahul azim. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah itulah bacaan yang membawa Ustadz Rasul sekarang menjadi imam di Philadelphia, Amerika Serikat. Masya Allah. Alhamdulillah, syukran bacaannya Ustadz. Dan kita izin langsung sambil lanjut tanya-tanya Ustadz ya. Di sana gimana Ustadz orang-orang muslimnya Ustadz? Kalau dibacain bacaan panjang berkabur Tergantung jamaahnya Ustadz. Jadi tahun pertama itu saya imam di Masjid Indonesia. Tentu orang kita sukanya yang singkat-singkat. Singkat-singkat. Tapi tahun kedua kok itu pengalamannya berbeda. Karena rata-rata jamaah di saf pertama itu penghafal Al-Quran. Mereka lebih senang kalau kita bacanya satu lembar, satu halaman. Ya, satu rakaat, satu lembar. Betul. Ya. Apalagi tarawih kok, itu bakal lama. Dan banyak halaman yang dibaca. Alhamdulillah. Mazhabnya gimana Zat? Pada kunut nggak di sana? Pada tidak kok. Enggak ya? Mereka itu didominasi sama warga dari Asia Selatan, PBB kalau kata India, Pakistan, India, Pakistan, Bangladesh, karena mereka memang yang meramaikan masjid, rata-rata yang datang ke masjid itu orang mereka,
Dan mendirikan masjid rata-rata juga donaturnya dari mereka. Oleh karena itulah ya mereka lah mungkin tuan rumah di sana. Karena banyak imigran dari asal Asia Selatan yang mendominasi mazhab di sana. Jadi kita yang datang dari Indonesia menyesuaikan saja. Masya Allah. Jadi emang iya ya, kalau lihat kemana-mana juga banyak sekali ini saudara-saudara kita muslim yang dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Betul. Dia banyak kerja ya, aslinya pada kerja kan di sana. Betul. Tapi akhirnya juga ikut menghidupkan Islam di sana, bahkan sampai mendirikan masjid juga. Ya, Masya Allah. Terus Philly itu terkenal yang kalau tahu ya tadi yang ditonton sama ibu tuh. Kota zombie. Maksudnya coba itu harus dijelasin tuh orang-orang, maksudnya beneran ada zombie betulan atau sebetulnya apa yang ada di sana? Jadi itu beneran ada kok, tapi dia hanya gang jalan saja, namanya Washington kalau tidak Cuman salah. satu nama jalan itu. Cuma satu nama jalan aja, dan memang seram itu. Adapun zombie-zombie sebenarnya bukan zombie ya kok, lebih ke orang yang overdosis. Dan memang tuh berdiri yang kayak ruku, pokoknya teriak atau tapi tidak mengganggu mereka kok. Iya. Mereka Jadi tidak jadi jalan itu dipenuhi dengan orang yang lagi pada pakai narkoba. Betul. Dengan segala macam efeknya. Betul kok. Karena kumpul semua di situ dan itulah yang disorot orang wah kayak kota zombie gitu. Betul kok. Polisi diam aja. Polisi menjaga tidak ditangkap atau tidak selama mereka ini tidak mengganggu. Di situ aja Di situ aja kok. Karena mau dibantu juga mereka bakal kabur. Mereka nggak betah. Ya, merekanya orang-orang yang pengen menghancurkan diri sendiri Betul masalahnya. kok. Makanya Betul. pada datang ke sana. Betul. Orang-orang jadi tapi kan itu kalau nggak salah juga jadi tourist attraction juga. Maksudnya orang jadi pengen tahu sih jalannya di mana. Dia ada, saya kurang tahu kok kalau misal alamatnya di mana, tapi yang jelasnya kalau udah bilang di mana homeless itu berada, homeless sih lebih bahasa halusnya di sana tuh bukan zombie kok, tapi homeless. Iya orang yang nggak Homelessnya di mana? tinggal. Jawabnya ke Shintan. Dan akhirnya orang ke sana juga ngeliatin, oh beneran. Pernah nyampe ke sana ngeliat? Saya lihat dari mobil saja kok. Lewat aja ya. Karena saya tidak tahan sama baunya, nggak kebayang baunya gimana. Pasti sih, jelas mereka nggak akan mandi dan yang lain. Betul. Ya, tinggal mudah-mudahan hidayahnya datang nih. Amin. Terakhir kalau pengen minta motivasi, lihat ke kamera, Ustaz, kepada pemuda-pemuda di luar sana. Untuk tentu dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah ya. Karena antum telah berhasil jadi bukti dengan Al-Quran, Masya Allah. Bisa keliling ke buminya Allah. Dimanapun buminya Allah tempat kita bersujud. Tapi wasilahnya kan melalui Al-Quran juga. Betul. Fadal Ustaz, motivasikan kita Ustaz. Halo teman-teman semua yang berada di rumah dimanapun kalian berada. Saya mau sampaikan bahwa jangan sia-siakan masa muda kita. Selagi kita masih muda, kalau ada kesempatan dimaksimalkan. Kemudian ya dimaksimalkan saja kesempatan yang ada di hadapan kita. Sekian nasihat dari saya. Bismillah ya. Dan beliau berhasil menjadi bukti sekali lagi dengan Al-Quran, bisa berangkat ke sana, yang itu dia tadi. Belum tentu semua orang bisa ke sana. Bahkan ada juga yang mungkin uangnya ada, tapi belum bisa untuk berangkat ke sana. Selain ya tiketnya, bahkan tadi juga salah satunya harus ada, di rekening harus ada berapa. Jika tidak pun minimal harus ada yang menjaminnya kan di sana. Tapi beliau datang ke sana dimuliakan bahkan. Karena menjadi imam, membacakan ayat Al-Quran, bahkan juga tidak sedikit yang akhirnya jadi hidayah orang kenal Islam, dukung Palestina dan dukung Gaza, karena syiar beliau di sana. Masya Allah, jangan sampai kita habiskan masa muda udah begitu aja, cuman sibuk ngejar yang kita suka, tahu-tahu menghancurkan diri sendiri. Tapi kalau mendekat dengan Al-Quran, bismillah Allah sediakan masa depan yang jauh lebih baik dan jauh lebih barokah. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas nasihatnya, mohon doanya, bismillah. Pemirsa juga jangan kemana-mana, kalau pengen mencari acara yang penuh sekali dengan hikmah, tetap saja kita kumpul di acara Sah, selalu ada hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.